Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari ke-12 kakak-kakak MPI semua. Hari ini kita akan membahas lead generation, yaitu relationship marketing. Ini berbeda dengan hari kemarin yang ketika kita membicarakan tentang direct marketing. Ketika kita berbicara tentang direct marketing, talent akan berhubungan langsung dengan potential market. Sementara untuk relationship marketing itu tidak seperti itu. Talent akan dituntut untuk bisa membangun sebuah hubungan jangka panjang dengan calon customer atau potential market. Hari ini kita akan berbicara tentang generating leads dengan strategi relationship marketing. Bagaimana caranya kita dapat membawa traffic leads dengan strategi relationship marketing. Apa saja sih tipe-tipe yang ada di relationship marketing ini? Oke, di sini ada 5 tipe. Yang pertama adalah referrals. Referrals, kalau misalnya kakak-kakak mau tahu, di sini ada buku dari Bradley Sugar yang membahas secara menyeluruh tentang referral. Di sini kita tidak akan membicarakan menyeluruh tentang referral, tapi hanya akan dibahas mengenai poin-poin yang pentingnya saja. Yang kedua adalah networking atau berjejaring. Yang ketiga, alliance atau asosiasi, atau mungkin kita biasa sebut dengan bersekutu. Yang keempat, host beneficiaries. Yang kelima, piggyback marketing. Oke, relationship marketing strategi yang pertama adalah referral atau rujukan. Referral ini adalah strategi yang paling sederhana, paling simpel. Referral adalah orang yang mereferensikan bisnis kita kepada orang lain dan mereka adalah sangat berharga karena mereka membawa uang masuk untuk bisnis kita. Mereka yang melakukan pekerjaan marketing untuk bisnis kita. Jadi di sini kita perlu tahu berapa persentase bisnis kita yang saat ini berasal dari referensi, berasal dari referral. Kita hitung setiap harinya atau setiap minggunya atau setiap bulannya. Kita akan tahu di situ nanti rata-ratanya berapa. Oke. Kemudian kita perlu tahu lebih dalam siapa orang-orang yang suka mereferensikan bisnis kita dan mengapa. Untuk mendapatkan referensi bisnis, kita harus konsisten dengan pendekatan dan kita harus juga sistematis untuk mendapatkan referral setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulannya. Karena mereka itu lebih berharga dari uang atau dari pelanggan kita yang manapun. Ada 4 poin keberhasilan referral. Yang pertama adalah ask atau tanya. Jadi kita tuh harus bertanya. Kita bertanya kepada existing customer kita untuk mereka bisa memberikan kita referensi. Referensi itu bisa berupa database, misalnya, halo kak, kakak boleh kasih tahu aku, misalkan kakak yang punya tipe yang sama dengan kakak gitu kan. Mungkin secara kasarnya seperti itu, tapi mungkin nanti bisa diperhalus kembali gitu kan, sesuai dengan target marketnya masing-masing. Intinya adalah di sini kita itu harus bertanya. Kita harus bertanya untuk kita bisa mendapatkan referensi atau referral dari pelanggan kita yang existing ataupun orang-orang yang punya potensi, punya link ke orang-orang yang jadi potensial buyer-nya kita. Yang kedua adalah buat mudah. Artinya untuk proses referral ini kita buat semudah mungkin. Misalkan kita bisa memberikan sertifikasi referensi berupa voucher atau berupa kartu, atau misalkan kayak berupa aturan aja, misalkan dengan bisa nge-tag sosial media kita, kemudian dia sudah bisa mendapatkan keuntungannya dari mereferensikan kita gitu. Intinya buat mudah untuk customer-customer Anda, agar dia itu mudah untuk mereferensikan kita kepada kolega-koleganya dia. Oke, yang ketiga adalah thank atau reward. Terima kasih atau memberikan hadiah. Jadi seperti yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, bahwa referral itu adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang berharga untuk bisnis kita, karena mereka melakukan pekerjaan marketing untuk bisnis kita.
Jadi di sini kita memberikan, misalkan kita memberikan mereka hadiah atau mengirimkan kartu ucapan terima kasih, disertai dengan kartu referral di dalamnya, atau bahkan dalam beberapa kasus ada di kita melihat di sebuah toko offline gitu kan, best customer of this month kayak gitu kan, customer kita yang terbaik gitu kan, ada 1, 2, 3 misalkan, atau ada 1 atau 2 aja. Dan ketika misalnya si kemarin itu si Bob itu ada di dinding itu gitu kan, dia itu sebagai best customer atau best referral terbaik kayak gitu kan. Kemudian pas bulan depannya dia itu turun, wah, uh, ketika dia naik ke dalam papan pengumuman itu, dia akan merasa bangga. Dan ketika dia turun tidak ada foto dia di sana, dia akan berpikir, wah gimana caranya nih saya biar bisa masuk ke sana lagi. Kita juga menimbulkan rasa kompetisi yang ada dari referral itu sendiri. Poin yang keempat adalah take care, jaga baik-baik. Jaga baik-baik dari orang-orang yang mereferensikan dan yang direferensikan. Kalau misalnya kamu tidak mau menjaga baik orang-orang yang mereferensikan, dia akan pergi kayak gitu kan. Dan ketika misalnya Anda mengecewakan orang yang direferensikan, misalnya si B direferensikan oleh si A, akhirnya si B ini ada komplain, terus dia curhat lah sama si A gitu kan. Akhirnya nanti si A, aduh ini bikin malu banget sih brand ini gitu ya, gak mau lagi kapok gue gitu kan, gak mau lagi nanti mau mereferensikan si brand ini. Nah jangan sampai itu terjadi. Jadi intinya adalah kita itu harus menjaga, kita jaga baik-baik si orang yang mereferensikan maupun orang-orang yang direferensikan. Pada intinya, dalam referral ini kita sudah tahu siapa-siapa aja yang kita cari untuk sebagai tipe-tipe orang yang mereferensikan gitu kan. Nah, spesifik siapa orangnya, gendernya apa, usianya berapa, pekerjaannya dia itu apa, terus kemudian bahkan hobinya dia itu apa, terus dia ada di lingkungan mana, dia di kota mana, apakah dia di kota metropolitan, atau dia di kota-kota besar, atau dia di kota-kota kecil, atau dia di kota-kota yang panas kayak gitu. Itu benar-benar harus secara spesifik. Begitu juga dengan carikan orang-orang yang mau direferensikan. Jadi nggak kayak gini, Kak, boleh nanti referensikan kita sama teman-temannya kakak, kayak global banget gitu, teman-teman yang mana gitu yang mau direferensiin. Kalau misalnya kayak gini, oh ya kak, misalkan kita punya jasa bangun rumah kayak gitu, oh ya kak, mungkin kakak ada teman-teman yang lagi berniat untuk renovasi rumah apa segala macam, boleh kami direferensikan ya kak gitu misalnya. Jadi kita harus benar-benar spesifik tentang siapa yang kita cari gitu, untuk yang direferensikan atau yang mereferensikan. Strategi relationship marketing yang kedua adalah networking atau berjejaring. Ketika kita memulai sebuah networking, yang kita lakukan adalah bisa satu, kita memulai sendiri grup networking kita. Atau yang kedua, kita bisa join dengan grup networking yang sudah ada. Intinya dalam networking adalah kita membuat komunitas sendiri atau kita ikut dalam satu komunitas, terutama jika model bisnis Anda adalah B2B atau business to business. Dan di sini kita membicarakan tentang networking secara offline. Memang kita lihat di luaran sana di Facebook, mungkin ya ada Facebook group gitu kan, atau platform-platform yang lain. Tapi di sini kita akan membicarakan mengenai networking offline. Dalam networking, kita harus memiliki mindset to build a network, untuk membangun sebuah jaringan, tapi bukan di situ untuk jualan. Jadi mindset ini jangan disamakan. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya dalam networking itu tidak ada orang yang ikut atau join ke dalam sebuah networking untuk membeli. Mereka semua datang untuk menjual produknya. Jadi kayaknya akan lucu kalau misalnya di situ di dalam sebuah network itu kita semua bakalan jualan gitu kan. Akhirnya siapa yang mau beli juga, karena semuanya di sini yang jualan.
goals dalam network itu kita mengambil contoh seperti yang dilakukan oleh Bradley Sugar. Misalkan, dalam setiap networking yang dilakukan, dalam setiap mengikuti sebuah event networking, goalsnya ada 3. Yang pertama adalah membuat 10 koneksi, artinya kita bisa ngobrol sama 10 orang, kita ngantongin 10 kartu nama, kita udah bisa tukeran WhatsApp sama orang-orang ini gitu, 10. Intinya kita punya 10 koneksi terhadap 10 orang. Yang kedua adalah 3 coffees, maksudnya adalah kita itu mempunyai janji temu, janji nongkrong gitulah, minum kopi gitu ya, dengan 3 orang dari 10 yang kita membuat koneksi dari si network ini. Dari 3 janji minum kopi itu, ngopi-ngopi itu, akhirnya kita itu mendapatkan 1 meeting, 1 janji temu. Nah, tapi ini harus jadi catatan ya, dari 10 koneksi ini benar-benar orang yang belum pernah kita temuin sama sekali. Dari orang-orang yang benar-benar baru. Dan 3 coffee ini benar-benar orang yang baru juga. Dan 1 meeting ini tentunya juga orang-orang baru. Nah, intinya gini, ketika misalnya ini sudah dijalankan, kita datang ke sebuah event networking, kita ngobrol sama 10 orang, kita sudah mendapatkan kontaknya 10 kayak gitu kan. Terus kemudian kita sudah mendapatkan janji 3 ngopi-ngopi, tapi ternyata tidak terjadi meeting ini gitu kan ya, misalkan seperti itu. Nah, yang ada kemungkinan terbesar kalau kita bukan salah polanya, kemungkinan besar kita juga salah grupnya. Antara 2 itu aja. Coba aja dianalisa lagi. Lalu bagaimana merubah mereka menjadi sales force kita atau pasukan penjual kita? Pertama, tentu kita harus memberikan mereka pengalaman atas produk atau jasa kita. Mungkin biasanya kita siapkan waktu sekitar 10 menit untuk membicarakan segala macam soal bisnis kita. Oh, sekarang jangan bicara. Berikan saja mereka pengalaman atas produk atau jasa kita. Berikan mereka itu sesuatu untuk mereka itu bisa memahami apa yang kita lakukan, kemudian barang apa yang kita jual. Jadi mereka bisa jadi bagian dari pasukan penjualan kita. Jadi mereka tahu siapa kita, apa produk kita, apa yang kita lakukan. Nah, mereka baru mau mereferensikan bisnis kita kepada orang lain. Sama halnya dengan referral. Untuk merubah network menjadi sales force kita atau pasukan penjual kita, kita juga harus bertanya kepada mereka. Lalu kita juga harus membuat ini tuh mudah. Sistemnya jangan dibikin ribet, pokoknya segala macam mudah. Terus kemudian kita juga harus memberikan thank atau reward, terima kasih atau hadiah. Dan kita juga harus memberikan take care, kita harus memberikan pelayanan prima untuk mereka. Ketika kita datang pada sebuah event networking, tentu kita harus bawa voucher referral. Kalau kita nggak bawa voucher referral, misalnya kita nggak bawa voucher atau kartu referral, kira-kira orang-orang yang akhirnya ngobrol sama kita, kira-kira gimana caranya ya mereka bisa kasih referensi kalau kita nggak punya, kita nggak megang si voucher referral itu sendiri. Jadi ketika kita datang ke event itu, kita harus bawa kartu referensi itu. Jadi agar mereka itu bisa mereferensikan bisnis kita. Dan kita harus membuat mereka itu merasa spesial. Dengan kita tulis di, misalkan di kartu referensinya itu, untuk Bob, referensi dari Ana, misalkan seperti itu. Intinya, dan itu juga ditulis dengan tangan. Dia ketika misalnya orang itu membaca itu gitu kan, membaca si kartu referensi itu sendiri, mereka itu merasa itu tuh personal. Segala sesuatu yang personal tentunya akan terasa spesial. Dan kemudian selain dari itu juga kita tidak hanya menghubungi orang-orang ini hanya ketika pas networking doang gitu. Tapi kita juga menghubungi mereka itu di luar event network. Jadi mereka itu akan merasa ya dimanusiakan lah gitu, dilihat mereka juga.
gitu kan. Kita harus mencari alasan untuk bagaimana bisa menghubungi mereka secara personal. Jadi mereka akan mengingat kita juga secara personal, bukan sebagai bagian dari network ini aja. Intinya dari networking itu adalah membangun hubungan dengan orang-orang gitu. Jadi mulai membangun hubungan itu di luar dari network itu. Yang ketiga adalah strategic alliance. Artinya kita mencari aliansi atau sekutu. Di sini kita akan mencari grup bisnis atau klub atau asosiasi yang mempunyai database penuh dengan orang-orang yang punya tipe yang sama dengan pelanggan kita. Oke, jadi tugas kita adalah membuat list dari 20 industri dengan target audiens yang serupa dengan bisnis kita. Tapi mereka tidak menjual barang yang sama dengan kita. Artinya mereka bukan kompetitor kita, meskipun mereka mempunyai target audiens yang sama dengan kita. Buat top 5 dari perusahaan yang Anda ingin membangun aliansi atau partnership dengan mereka. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan strategic alliance? Kita bisa mendapatkan itu dengan mengetahui buying cycle atau cycle of business. Apa yang akan dibeli selanjutnya? Apa yang dibeli sebelumnya? Apalagi yang mungkin mereka beli yang memiliki target pelanggan yang sama dengan produk saya. Misalkan contohnya sebuah brand fashion. Kemungkinan mereka akan mempunyai pelanggan yang sama dengan sebuah salon, atau mungkin mereka akan mempunyai pelanggan yang sama dengan sebuah skincare, atau misalkan produk-produk herbal. Buat pilihan bagi mereka, buat semuanya lebih mudah bagi mereka untuk beraliansi dengan mereka. Kita bisa memberikan keuntungan untuk customer mereka, atau kita bisa memberikan list untuk mereka dan mereka juga memberikan list untuk kita. Intinya kita sama-sama memberikan keuntungan. Hal yang harus kita ingat dalam membangun aliansi. Yang pertama adalah relationship. Ketika kita berbicara tentang membangun hubungan, tentu hubungan itu tidak hanya dibangun pada jam-jam kerja. Maksudnya kita tidak membangun hubungan hanya soal-soal pekerjaan, tapi kita juga harus membangun hubungan di luar itu. Misalkan orangnya itu suka main golf, ya mungkin kita akan bermain golf bersama dengan dia. Atau mungkin orangnya suka musik, kita akan nonton konser bareng dengan dia. Atau kita mungkin akan mulai nge-planning camping bareng, atau misalnya makan malam bareng, playdate, segala macam. Intinya hubungan di luar, membina hubungan di luar pekerjaan itu akan membawa kita itu ke level yang berbeda dibandingkan ketika kita itu membangun hubungannya hanya dalam hal pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Kita harus paham bahwa dalam membangun aliansi ini kita perlunya adanya konsistensi, dan bagaimana sistemnya, kekonsistenannya apa gitu. Nggak bisa misalkan ketika misalkan partner A dan partner B, perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A oke deh, nanti kalau misalnya ada konsumen saya yang mau ke yang B, nanti akan saya kasih tahu kamu, atau mungkin sebaliknya seperti itu nggak akan bisa kayak gitu, dan itu bakalan jauh dari kata konsistensi. Konsistensi itu kita perlu menetapkan sebuah sistem bagaimana mungkin misalnya dari si perusahaan A ini akan membuat sebuah event khusus yang nanti akan diarahkan leads-nya itu ke perusahaan B, dan sebaliknya juga seperti itu. Kita harus jelas terhadap ekspektasi seperti apa yang kita harapkan dengan kita membangun aliansi ini. Jadi ekspektasi kita itu harus spesifik dan clean, sehingga kita bisa mengarah ke arah konsistensi. Strategic aliansi ini merupakan sebuah strategi yang cukup penting untuk di dalam sebuah bisnis. Jadi kita perlu untuk terus membangun database
database-nya dari aliansi ini sehingga nanti kita bisa secara konsisten untuk membangun hubungan dengan mereka. Strategi untuk mendapatkan koneksi ini adalah yang pertama, ask, tanya. Tanya seseorang di lingkungan Anda, atau misalkan lewat LinkedIn, atau misalnya lewat teman Anda, yang kira-kira bisa menjadi jalan untuk Anda itu mendapatkan koneksi ke calon aliansi itu. Misalkan, saya mau mendapatkan koneksi aliansi terhadap brand A. Tapi kemudian saya menemukan, oh ternyata dia itu langganannya sama ya gitu di restoran yang saya biasanya suka makan malam dengan keluarga. Saya akan bertanya kepada pemilik restoran itu atau manajer restorannya, kayaknya pemilik brand A ini saya lihat beberapa kali ada makan di sini juga. Oh iya iya betul 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 Bu. Oh boleh dong kalau kayak gitu dikenalin kami. Oh oke, senang sekali saya akan mengenalkan kalian. Jadi bisa jadi kita minta dikenalkan oleh orang lain yang sekiranya memang mempunyai koneksi dengan kita dan si calon tersebut. Atau bisa dengan cara yang lainnya juga. Langkah yang kedua adalah donasi. Jadi kegiatan sosial apa yang biasanya dia itu ikut, atau mungkin bahkan dia itu punya channel donasi sendiri. Sekarang banyak yang seperti itu. Nah, kita bisa terlibat di kegiatan sosial itu sehingga koneksi kita akan jadi semakin dekat dengan mereka. Kita bisa banyak ngobrol soal si donasi tersebut. Atau strategi yang ketiga yaitu dengan interview, mewawancarai orang yang bersangkutan untuk ya kita undang dalam sebuah interview yang kita selenggarakan. Akhirnya ketika kita sudah memiliki strategis partner atau strategis aliansi, kita akan membangun sebuah komunitas. Seandainya seperti ini, kita sudah memiliki 12 lah ya, kita sudah memiliki 12 partner aliansi. Kita akan mengundang mereka itu secara berkala, secara reguler, misalkan sebulan sekali. Kita mengundang mereka semua, mengundang makan mereka semua, menghadiri sebuah acara yang dimana mereka itu akan memahami kalau di sini itu penghubungnya adalah kita sendiri. Dan disarankan sekali ketika di acara itu kita akan memberikan hadiah untuk aliansi yang terbaik. Artinya siapa sih yang paling banyak memberikan referral untuk perusahaan kita. Nanti di situ kita akan melahirkan kompetisi di antara partner-partner kita ini. Wah, kemarin bulan lalu saya ini dapat hadiah tapi ternyata bulan ini bukan saya. Atau kayaknya saya belum pernah ya dapat hadiah ini. Kayaknya saya ini harus bikin strategi lagi gimana caranya saya biar jadi bisa jadi partner terbaiknya dia. Itu, seperti itu. Dan akhirnya kita akan membahas strategi keempat, host beneficiary. Artinya, di sini si host mereka yang brand lain akan memperkenalkan kita kepada seluruh database mereka, semua pelanggan mereka, semua pelanggan lama mereka, bahkan semua calon pelanggan mereka. Kita ingin mereka memperkenalkan kita pada semua database yang mereka punyai secara sekaligus. Di sini kita harus berpikir ya, si host ini sendiri dia sudah spend time, mereka udah spend waktu, udah spend uang untuk si database mereka ini sendiri. Terus kok mereka mau gitu untuk menawarkan produk kita kepada database mereka. Mereka mau mewakili kita untuk menawarkan produk kita kepada database mereka. Di sini kita harus berpikir win-win-win solution. Artinya win untuk si host, win untuk customer, kemudian yang terakhir win untuk kita sendiri. Untuk host, keuntungannya adalah mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih untuk database mereka dengan kita yang
menggunakan database mereka, memberikan misalkan hadiah-hadiah atau segala macam karena kita sudah diperkenalkan kepada database-nya mereka. Terus kemudian win-nya untuk si customer, tentu mereka akan winning dengan mereka mendapatkan gratis produknya, produk brand yang baru mereka kenal itu. Mereka tentu senang mendapatkan produk yang gratis dan berkualitas tentunya, dan mereka juga tidak harus mengambil resiko untuk mencoba segala sesuatu yang baru karena mereka sudah ditawarkan oleh seseorang yang mereka sudah percaya. Kemudian untuk kita, ya tentu kita akan mengalami winning karena kita sudah mendapatkan database dengan harga yang cukup murah dan trusted. Berbicara tentang host beneficiary, sebelumnya kita itu harus sudah berpikir dulu tentang letter finish dan gift-nya. Jadi jangan sampai ketika kita itu udah punya nih, kita udah punya listnya ya, siapa aja nih yang mau jadi host beneficiary-nya kita. Ketika misalnya semuanya udah goal, terus jadi gimana letter finish-nya kayak gimana? Terus nanti kamu mau ngasih penawaran apa untuk database-nya saya? Gimana ya, saya belum kepikiran. Kalau soal yang kayak gitu itu kayaknya nggak lucu banget. Jadi kita tuh jadi kelihatan seperti amatir gitu kan. Nah, jadi sebelum kita sampai kepada dealing ke host beneficiary itu, kita harus berpikir dulu, kita harus sudah menyiapkan dulu letter finish dan gift-nya. Kayak misalkan contohnya letter finish ini seperti apa? Letter finish ini adalah sebuah surat yang disediakan oleh yang kita sediakan untuk host beneficiary itu berikan kepada database-nya mereka. Hai, terima kasih banyak telah menjadi pelanggan yang hebat. Karena Anda tahu, terkadang kami lupa bagaimana melayani pelanggan kami dengan baik. Dan yang lebih penting, saya juga mengucapkan terima kasih. Anda semua, saya berada di butik ini beberapa hari yang lalu, Bennett, Douglas, dan saya melihat gaun komodo sutra yang menakjubkan ini. Dan saya hanya memikirkan cara apa yang lebih baik untuk berterima kasih daripada memberikan Anda hadiah. Jadi saya lakukan. Sekarang saya tidak tahu, apakah Anda menginginkan yang panjang atau yang pendek? Atau warna apa yang paling cocok untuk Anda? Jadi saya baru saja membayarnya, saya meninggalkan nama Anda di belakang konter. Mereka tahu Anda masuk, mereka tahu itu Anda. Bahkan jika Anda membawa surat ini, Anda akan ada kepastian itu Anda dapat memilih warna, Anda dapat menukarkan barang ini, dan Anda dapat memilih warnanya sendiri atau ukuran yang Anda inginkan. Semuanya terserah Anda. Ini hadiah Anda sebagai cara mengucapkan terima kasih telah menjadi pelanggan yang hebat. PS. Jika Anda membutuhkan sesuatu untuk rambut Anda, hubungi saya. PPS. Jika ada teman Anda yang membutuhkan penjualan baru, silakan rujuk mereka kepada kami. Kami selalu mencintai pelanggan hebat seperti Anda. Bayangkan ketika misalnya si letter of finish itu sudah selesai seperti yang tadi sudah saya katakan, kira-kira host beneficiary itu sikapnya akan gimana? Ya kemungkinan besar mereka akan merasa senang dan mereka bilang, oh iya ini letter of finish-nya udah jadi gitu. Saya tinggal kirimin aja sama database saya. Kita mempermudah pekerjaan dia dan tujuan kita juga dan tujuan dia akan tercapai. Strategi yang kelima adalah piggyback mailing. Katakanlah mereka, katakanlah ya. Jadi misalkan adalah perusahaan mereka itu mengirimkan faktur atau buletin atau sesuatu yang masuk ke database mereka. Kita bisa menitipkan mungkin brosur kita ataupun apapun yang berhubungan dengan bisnis kita yang bisa memberikan informasi kepada database-nya mereka mengenai bisnis kita. Kita bisa bernegosiasi dengan si perusahaan A itu atau perusahaan B untuk memasukkan sesuatu ke dalam buletin mereka. Misalkan kita memberikan penawaran, oke deh nanti kalau misalnya ini barangnya, kalau misalkan invoice-nya ini atau fakturnya nanti dikirimkan, ongkirnya boleh dari saya. Misalkan seperti itu. Itu adalah biaya akuisisi yang cukup murah untuk customer. Home fun yang pertama adalah referral strategy. Mulai pelajari siapa-siapa aja yang
orang-orang yang mereferensikan bisnis kita atau siapa yang direferensikannya. Yang kedua adalah ikut di networking group. Kita mulai keluar ke sana, kita mulai bertemu dengan orang-orang, kita mulai buat koneksi, meeting segala macam, harus dimulai. Yang ketiga adalah mulai membuat list aliansi. Dari 20 industri, masing-masing industri coba buat 5, cari 5 bisnis, sehingga nanti listnya akan menjadi 100. Paling tidak nanti kita akan mendapatkan 100 atau sampai 200 list, dan kita akan mulai membangun hubungan dengan aliansi-aliansi ini. Pokoknya kita harus kejar know, like, and trust itu. Yang keempat adalah host beneficiary. Coba cari kira-kira siapa yang sudah punya database, yang kira-kira kita bisa produk kita itu relevan untuk mereka itu tawarkan kepada database-nya mereka. Pikirkan bagaimana win-win solution-nya, dan kita bisa memberikan hadiah atau kemudian dipersiapkan list-list yang berhubungan dengan host beneficiary. Dan yang terakhir adalah piggyback. Mulai tentukan siapa aja, perusahaan apa yang kira-kira kita bisa memasukkan informasi mengenai perusahaan kita pada invoice-nya mereka. Mastermind Perempuan Indonesia.